Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan harapan semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Perkenalkan, saya Ida Musofiana, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Adapun pemaparan video kali ini sebagai unjuk kerja pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, beserta bagaimana cara saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu kepada mahasiswa dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam hal delivery, penyampaian mata kuliah disampaikan kepada mahasiswa dengan kontrak kuliah. Apa-apa sajakah yang kita sepakati selama perkuliahan 1 semester nantinya. Kedua yaitu interaction. Cara saya menginteraksikan atau berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung selama 1 semester tersebut. Dan yang terakhir yaitu assessment. Cara penilaian akhir yang didapatkan atau diperoleh oleh mahasiswa pada akhir semester. Mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan pertama dalam rangkaian pengenalan mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, yaitu kontrak kuliah. Di dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, terdapat RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Dalam RPS tersebut, dikhususkan atau digambarkan bahwa adanya CPL, Capaian Profil Lulusan. Setelah mahasiswa menempuh mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, kemampuan apa yang diharapkan bisa dicapai oleh seorang lulusan mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Di antaranya CPL dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara meneliti, khususnya mata kuliah Ilmu Hukum Pidana. Mungkin setelah lulus dari mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana ini, ada mahasiswa yang tertarik untuk menjadi seorang peneliti. Ataupun juga CPL dari mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana ini menjadi seorang praktisi, yaitu seorang legal drafting. Mengetahui pembaharuan hukum demi menjawab permasalahan-permasalahan atas kasus ataupun konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam CPL ini dijabarkan lagi, mengkerucut yang namanya CPMK. Dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana ini terdiri dari 7 CPMK. Dari 7 CPMK tersebut diturunkan menjadi 13 sub CPMK. Dari ke-13 CPMK ini dijelaskan mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, hingga pertemuan ke-14. Kenapa sub CPMK-nya hanya sampai 13? Karena pada pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15, kita masih membahas terkait bagaimana sih pembaharuan hukum pidana itu yang diharapkan, menjawab tantangan problematika yang ada di masyarakat. Berbicara terkait metode DII tadi, di delivery, cara saya menyampaikan kepada mahasiswa dengan metode diskusi, paparan materi. Pada pertemuan pertama, pertemuan kedua masih berbicara tentang ruang lingkup
alasan melakukan perbandingan hukum pidana, serta manfaat melakukan perbandingan hukum pidana. Pada pertemuan ketiga, dibahaslah kaitannya tentang family law atau keluarga hukum yang ada di dunia ini. Di antaranya ada socialist law system, civil law system, common law system, dan traditional and religious law system. Pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga ini masih ruang lingkupnya umum. Baru menginjak pada pertemuan keempat, dalam mata kuliah perbandingan hukum pidana ini, mulailah kita membandingkan bagaimana pengaturan sistem hukum negara civil law system, bagaimanakah pengaturan sistem negara hukum common law system pada pertemuan kelima. Pertemuan keenam, bagaimana pengaturan tentang socialist law system dalam suatu negara. Hingga pertemuan ketujuh, semuanya disampaikan dengan diskusi dan paparan materi. Masuk pada pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester, untuk menguji, untuk mengasesmen mahasiswa, bagaimana pencapaian dia selama tengah semester. Kaitannya tentang I atau interaction, di dalam perkuliahan saya menggunakan metode problem based learning atau PBL. Melihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis. Cara apakah yang tepat dengan menggunakan sistem negara civil law ataukah common law atau cukup dengan traditional and religious law system. Pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14, hal ini di dalam perkuliahan mulai mengkerucut, mulai diarahkan mahasiswa untuk membuat artikel jurnal. Artikel jurnal ini diharapkan bisa menjadi bekal bagi para mahasiswa untuk menyusun skripsi atau tugas akhir. Jadi sebelum menyusun skripsi, diharapkannya pernah menyusun yang namanya artikel jurnal. Artikel jurnal apa yang diharapkan? Di antaranya perbandingan antara sistem negara hukum civil law dengan sistem negara hukum common law. Atau mungkin sebaliknya, antara sistem hukum common law system dengan socialist law system. Tidak hanya sistemnya saja, tapi contoh real negara, seperti perbandingan sistem hukum di negara Belanda dan juga di Inggris, ataupun juga perbandingan sistem hukum di Indonesia dengan Malaysia mungkin, ataupun di Singapura. Hal ini diharapkan bisa mampu membawa sikap kritis para mahasiswa, sehingga mampu untuk mendongkrak kreativitas mahasiswa, mampu menimbulkan critical thinking, problem solving atas permasalahan hukum yang ada. Yang terakhir atau pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Selain mereka setelah memaparkan artikel jurnalnya, juga mengerjakan ujian akhir semester sebagai asesmen terakhir dengan kriteria penilaian yang sudah diterangkan pada waktu awal pertemuan dengan kontrak kuliah. Dalam perkuliahan juga menggunakan LMS berupa SIM Unisula atau biasa menyebutnya dengan Sistem Informasi Akademik yang dimiliki oleh Unisula. Di situ mahasiswa dapat klik presensi untuk kehadiran dan memudahkan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengupload materi perkuliahan. Marilah kita saksikan video pembelajaran yang saya dan mahasiswa laksanakan dalam perkuliahan perbandingan hukum pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suaranya Bu Ida bisa terdengar? Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat.
Telah masuk kita pada pertemuan kedua, mata kuliah perbandingan hukum pidana. Melanjutkan dari pertemuan yang pertama, coba kita flashback sebentar. Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama? Pada pertemuan pertama, kita mempelajari tentang sejarah. Apa sih sejarah dari perbandingan hukum pidana itu? Kenapa bisa muncul nama nomenklatur mata kuliah perbandingan hukum pidana? Kemudian kita belajar tentang istilah-istilah penyebutan dalam perbandingan hukum pidana. Masuk pada pertemuan kedua, sebagaimana yang sudah diida cantumkan dalam RPS, Rencana Pembelajaran Semester, pada pertemuan kedua ini ada beberapa CPL dan CPMK, capaian pembelajaran berupa satu, alasan perlunya kajian komparasi atau kajian perbandingan itu kenapa sih dibutuhkan? Yang berikutnya adalah manfaat dan latar belakang kajian komparasi. Yang ketiga atau capaian pembelajaran yang ketiga yaitu modal dasar dalam melaksanakan perbandingan hukum. Yuk masuk pada capaian pembelajaran yang pertama. Apa sih alasannya kita perlu melakukan kajian komparasi? Pertama, adanya asas nasional aktif dalam KUHP kita. Apa itu asas nasional aktif? Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali warga negara Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di Indonesia. Akan tetapi setelah melakukan kejahatan, mereka kabur sampai dengan luar negeri. Disinilah fungsinya asas nasional aktif dalam KUHP. Dibutuhkan kewenangan, berlakunya hukum, asas KUHP nasional kita berlaku di luar negeri. Berikutnya, adanya perkembangan. Kita tahu, zaman dulu kejahatannya masih konvensional. Antara pelaku dan korban bertemu langsung, bertatap muka. Sebagai contohnya apa? Penjambretan. Sebagai contoh yang lainnya, pencurian, mengeroyokan, pemukulan dengan kekerasan. Berikutnya, adanya perkembangan sekarang menjadi kejahatannya elektronik digital berbasis IT. Nah, di sini perlu yang namanya upgrading. Jangan sampai kita kalah dengan kejahatan yang ada. Oleh sebab itu, dalam ilmunya, asasnya kita perlu belajar. Bagaimana sih perkembangan masyarakat sekarang? Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan hukum yang berkembang. Ketika masyarakatnya berkembang, otomatis aturan hukumnya harus berkembang. Jadi, hukumnya harus menyesuaikan masyarakat, bukan lagi masyarakat yang menyesuaikan hukum, tidak bisa. Alasan berikutnya adalah dapat membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Bagaimana kita mau mengetahui perbandingan-perbandingan dengan negara lain kalau kita tidak tahu bagaimana sih sistem hukum negara kita sendiri ini? Yang berikutnya adalah pemecahan masalah secara adil. Ya, selanjutnya yaitu beberapa undang-undang yang telah meratifikasi dokumen internasional. Apa saja sih dokumen internasional yang diratifikasi oleh pengaturan hukum di Indonesia? Di antaranya sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu undang-undang tentang apa? Adakah yang masih ingat? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, undang-undang tentang tindak pidana narkotika atau narkoba. Ternyata ini adalah pengesahan atau ratifikasi dari Undang-Undang Convention Against Illicit Traffic and Narcotic Drugs. Sampai di sini dulu, adakah yang ingin ditanyakan mungkin? Atau ada yang ingin didiskusikan? Atau mungkin ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan? Jika belum ada, Bu Ida lanjut. Apa sih manfaatnya dengan kita melakukan kajian komparasi? Sebagaimana yang pernah Bu Ida sampaikan ketika pertemuan di awal,
Mata kuliah perbandingan hukum pidana ini sangat bermanfaat bagi kalian yang nantinya akan menempuh atau menulis penelitian skripsi atau tugas akhir. Di sini sebagai bahan kajian kalian. Dalam rangka apa? Satu, dapat memperluas wawasan. Kedua, dapat memperluas ilmu pengetahuan, terutama secara khusus ada ilmu pengetahuan hukum pidana, baik itu hukum pidana materialnya, hukum pidana formil, ataupun juga hukum pidana acara atau pelaksanaannya. Berikutnya, dengan kita melakukan kajian komparasi, kita bisa melakukan pembaharuan, perbaikan terhadap sistem hukum yang ada. Kalau kita setelah mengetahui apa-apa saja kasih yang menjadi kelebihan dari sistem hukum kita, ternyata ada sistem hukum kita yang kekurangan-kekurangan atau negatifnya. Yang berikutnya tidak lain adalah sebagai penegakan hukum pidana. Kita tahu dalam penegakan hukum pidana itu dibutuhkan pembaharuan-pembaharuan. Menurut pendapatnya Santayana, man's feet must be planted in his country, but his eyes should survey around the world. Tidak apa-apalah seseorang itu hanya berada di negaranya. Kurang lebih pengertiannya gitu ya. A man's feet must be planted in his country, but his eyes should survey the world. Kalau diterjemahkan apa? Tidak apa-apa ketika seseorang itu belum pernah kemana-mana atau hanya berdiam diri di negaranya. But his eyes should survey the world. Tetapi wawasannya itu harus mendunia, harus global. His country di sini diartikan sebagai kajian ius constitutum. Adakah yang masih ingat apa itu ius constitutum? Apa yo ius constitutum itu? Asas yang berlaku saat ini atau sistem hukum nasional aktif saat ini. Itulah ius constitutum. His country. Nah, setelah tahu nih sistem hukum yang berlaku saat ini, kemudian apa yang bisa dilakukan? Kita merundingkan, kita merumuskan bagaimana yang terbaik untuk Hukum yang telah ditetapkan, Bu. sip. Betul sekali. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini atau yang telah ditetapkan. Dalam mempelajari perbandingan hukum pidana ini, kita dalam rangka merumuskan, membuat pembaharuan yang berupa ius constituendum. Apa itu ius constituendum? Adakah yang masih ingat apa itu ius constituendum? Ius constituendum. Masih di mute, Mas Faisal. Rancangan undang-undang yang belum disahkan DPR, Bu. Oke, boleh. Maksudnya di sini ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan, hukum yang diharapkan bisa mewadahi di masa depan yang lebih baik. Terima kasih, good, excellent sekali ini Mas Faisal. Sehat selalu Mas Faisal dan rekan semuanya. Terjemahan berikutnya atau tafsir berikutnya, but his eyes should survey the world. Semuanya mindsetnya, cara pemikirannya harus mendunia, mengglobal. Tidak boleh berpikiran kaku. Oleh sebab itu dibutuhkan namanya ius comparandum. Kita butuh perbandingan. Bukan hanya wong kok ngene, kok dibanding-banding, kayak jangan hanya membandingkan orang saja, tapi sistem hukumnya juga perlu dibandingkan untuk mengetahui mana-mana saja yang baik, mana-mana saja yang jelek. Setelah tahu kekurangan, setelah tahu kelebihan-kelebihannya, akan dikompar, akan dikomparasi. Yang ambil, yang baik-baik diambil, yang kurang baik ditinggalkan. Berikutnya adalah wawasan ilmu hukum atau keluarga hukum atau biasa kita menyebutnya adalah family law. Di situ ada civil law system, ada common law system, socialist law system, dan traditional and religious law system.
Negara Indonesia termasuk dalam sistem hukum yang mana? Civil law, common law, socialist law, atau traditional and religious law? Yang mana? Indonesia, izin menjawab ya Bu. Siap, Mas Faisal. Monggo. Indonesia itu sebenarnya masuknya ke civil law kalau nggak salah, cuman Indonesia bisa jadi civil law, bisa jadi social law, semuanya bisa masuk ke Indonesia Bu. Wah, ceritanya ini gado-gado ya. Jawabannya keren sekali, mantap, Mas Faisal. Yuk, Makasih Bu. kita kupas satu persatu. Civil law system. Apa sih ciri-cirinya civil law system? Sistem hukum dalam negara yang mana sistem hukumnya dia tertulis, ada hitam di atas putih, ada pembagian kekuasaan. Sistem hukum Indonesia tertulis ya, karena dibukukan, betul, masuk. Pembagian kekuasaan ada legislatif, ada eksekutif, dan yang terakhir ada yudikatif. Oke, Indonesia masuk nih, ada pembagian kekuasaannya juga. Berarti termasuk civil law system. Berikutnya ada common law system. Apa itu common law system? Yang membudaya keputusan hakim terdahulu, keputusan pimpinan terdahulu masih dipergunakan atau berpacu pada jurisprudence. Common law system. Indonesia masih menggunakan jurisprudence? Masih mengekor atau masih mengikuti keputusan yang terdahulu. Berarti Indonesia juga termasuk nih common law system. Berikutnya socialist law system. Negara sistem hukum dalam suatu negara di mana sistem hukumnya itu menjunjung tinggi asas sosial atau sama rata, sama rasa. Di Indonesia berusaha untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat atau dalam rangka memanusiakan manusia. Indonesia juga masuk nih, socialist law system. Yang terakhir ada traditional and religious law system. Apa itu traditional and religious law system? Suatu sistem di mana ada pengaturan hukum Islamnya, ada pengaturan hukum agamanya, ataupun adatnya. Indonesia juga berlaku ada hukum adat. Di Indonesia juga berlaku nih di Aceh, namanya konon, religious law system, yang menjunjung tinggi pengaturan hukum Islam. Kemudian Indonesia masuk yang mana? Sosialis civil law kah? Sosialis law kah? Atau common law? Atau sosialis and traditional and religious law system? Ternyata Indonesia adalah gado-gado. Tepat sekali ini tadi jawabannya Mas Faisal. Berikutnya adalah modal dasar. Jer basuki mawa beyo, segala sesuatu itu membutuhkan biaya. Tapi kalau belajar perbandingan hukum pidana ini, biayanya apa sih, Bu? Cukup satu. Kalian mengetahui sistem hukum yang ada di Indonesia. Apa sih ilmu hukum pidana positif? Apa sih ius constitutum itu? Dan yang berikutnya adalah mengetahui bahasa asing. Bagi yang bahasa asingnya kurang, tenang saja. Kita kan ada Google Translate ya. Kita ada Grammarly. Kita bisa ambil terjemahannya di situ. Jadi intinya adalah ketika kalian akan memperbandingkan sistem hukum pidana terutama di sini, tidak mungkin kalian bisa memahami atau melakukan perbandingan kalau kalian tidak mawas diri atau introspeksi diri terhadap sistem hukum di negara kita sendiri. Jadi intinya adalah kita membawa sifat kritis terhadap sistem hukum sendiri. Coba kita bawa ini. Dengan penuh kepercayaan dari hubungan sosial yang membahayakan dari suatu pertimbangan, suatu tindak pidana. Kok semacam ada kata-kata yang kurang atau kebalik-kebalik? Dengan sengaja mempercayakan bahaya sosial perbuatan undang-undang mempertimbangkan kejahatan. Apa ini maksudnya? Kok bingung ya? Apakah kalimatnya kurang lengkap? Gitu kan. Kalau diibaratkan gambar tuh, cekot-cekot, cekot-cekot. Nah, ini ternyata adalah kutipan dari pasal 18 KUHP negara Armenia. Ini juga beberapa terjemahan dari asas legalitas dari KUHP negara Korea. Suatu kejahatan dan tindakan tidak menyenangkan akan menentukan dari hukum dari waktu tindakan komisaris. Asas
legalitas. Terkait peristilahan, kaitannya tentang perbandingan hukum pidana, ada berbagai macam penyebutannya. Ada yang menyebut comparative law, comparative jurisprudence, foreign law, droit compare, dan lain sebagainya. Sekarang Bu Ida ingin memberikan kuis kecil-kecilan. Jelaskan mengapa kita perlu mengadakan komparasi atau hukum pidana. Serta jelaskan manfaat melakukan kajian komparasi. Ayo, ini termasuk asesmen juga nih, penilaian. Apa tadi? Kenapa sih atau alasannya apa kita perlu melakukan kajian komparasi? Serta manfaatnya apa? Mbak Hali mau mencoba menjawab? Kalau untuk yang tadi disebutkan itu agar menyempurnakan hukum yang ada di Indonesia sendiri. Seperti yang tadi sudah disebutkan untuk Ibu, karena adanya asas nasional aktif itu harus diimprove lagi, dan agar misalkan regulasi-regulasi yang belum lengkap itu diperlengkap. Contohnya agar sindikat tidak kabur ke luar negeri. Lalu selanjutnya agar ada perkembangan di basis IT dan juga menumbuhkan sifat kritis terhadap hukum dan meningkatkan pemecahan secara hukum kepada penegak hukum di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah untuk menyempurnakan hukum dengan cara menggabungkan beberapa ilmu hukum secara internasional maupun secara non internasional agar dapat yang tadi mencapai hukum yang ideal yang dicita-citakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hali. Wah, keren sekali nih. Berikan aplaus kepada Mbak Hali. Tipikal calon istri yang solehah. Amin gitu ya. Karena mendengarkan apa isi perkuliahan kita hari ini. Sangat detail sekali. Disertakan juga nih ada contoh-contohnya. Wah, keren sekali. Exactly. Kalau nilainya 99. Bu, yang satunya lagi mana? Ditambahkan untuk memperbaiki pembaharuan hukum, untuk mengupgrade hukum. Ya, terima kasih Mbak Hali dan juga rekan-rekan semuanya. Sekian perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini. Untuk penugasan, tugas belajar mandiri, kalian sering-sering baca-baca artikel jurnal, tidak hanya buku, tapi Bu Ida lebih mengedepankan kalian membaca artikel jurnal, karena artikel jurnal itu lebih up to date dari setiap terbitannya setiap tahun, bahkan ada yang terbit 1 tahun 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Begitu dari Bu Ida. Sebelum Bu Ida akhiri, adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Ini ada beberapa bahan kajian untuk materi pertemuan kedua. Jika tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan perkuliahan kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitulah sekilas video pembelajaran yang saya lakukan interaksi dengan mahasiswa. Di antaranya dengan menggunakan bahan-bahan hukum, dengan bahan buku ajar yang ditulis oleh para profesional. Di antaranya bahan kajian yang saya gunakan adalah buku Perbandingan Hukum Pidana karya Profesor Barda Nawawi Arif. Selain itu juga saya dengan menggunakan bahan buku ajar, yaitu berupa modul yang saya buat. Terima kasih, sekian ulasan video pembelajaran sebagai unjuk kerja pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.